Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ridwan terkecoh sama penampilannya Satria Piningit Muhammad. Dia nggak tahu kalau Satria Piningit manusia 1000 jiwa. Manusia 1000 jiwa bisa menjelma dengan wujud yang mana yang disukai. Dajjal teriak, Dajjal. Wong ala dipuja-puja, wong apik dipuji. Inilah zaman. Sudah tak bilang. Dajjal mengaku Islam, zikir bismillah Allah Maha Pengasih, gak bakal pernah. Makanya dia selalu mendendangkan senjata mereka. Senjata musuh kita apa? Ayat-ayat Al-Quran. Itu senjata. Sholatnya melenceng atau dibolak-balik. Sholat yang benar, isya dulu baru sholat duha. Sholat subuh baru sholat sunnah. Sholat luhur baru sholat duha. Asar sholat sunnah 2 rakaat. Maghrib sholat sunnah 2 rakaat. Makanya sholatnya Satria Piningit Muhammad otomatis. Makanya laki-laki setanah Jawa, laki-laki dukun, kiai di tanah Jawa, peliharanya Dajjal atau iblis. Dikasih nama Dajjal ini jangan merasa dirimu kebal. Itulah Dajjal. Endang yang dikasih nama Endang di Kuda Lumbing itu juga Dajjal atau iblis. Kiai Semar itu juga Dajjal atau iblis. Kalau orang Bataknya dikasih nama Beko Ganjang, Beko Ginjang. Kalau nama iblis itu mendunia, seluruh suku, seluruh agamanya pun iblis. Ngasih nama iblis. Allah kita siapa? Ibu bumi, Bapak Angkasa. Kitab Parois apa? Kitabnya alam semesta atau perilaku perbuatan. Kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak air mani bukan air susu. Di nerakanya di mana? Enggak ada. Nerakanya di dunia. Orang mati jadi hantu kuburan. Rohnya masih di alam kuburan. Itu yang dikubur. Kalau yang enggak dikubur, yang korban perang, rohnya akan banyak. Di saudaraku dimanapun berada, alam manusia sekarang ini ada 3. Alam nyata, alam badan halus atau jin. Jin ini manusia muksa.
Jadi orang mati ini bukan selamat dunia maupun akhirat. Akhirat belum ada. Akhirat masih mau dibuka, ada kerajaan langit yang akan dibuka sama Bunda MC Mayakala. Kalau Bunda MC Mayakala itu sudah siap. Terbukanya kerajaan langit seperti apa? Gimana caranya terbukanya kerajaan? Terbukanya kerajaan langit ini tadi, wakilnya Ibu Siti Hawa, Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, yang akan dibaiat terlebih dahulu. Karena dia wakilnya Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, Ibu Siti Hawa. Gara-gara Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Makanya perempuan ditakdirkan melahirkan. Dosa yang disebut di agama sama kakek nenekmu, yang hidup duluan sebelum kita, celaka. Dosa manusia yang dilarang dimakan bumi, satu, apa itu? Cari kalau kalian bisa. Kenapa kok orang mati dibungkus kain mori? Dajjal paling takut sama Satria bin Muhammad, sama Bunda MC. Apabila Bunda MC sama Satria bin Muhammad sudah bersatu, sama pengikutnya, mereka paling takut. Makanya kakekmu bilang, jangan jadi Islam, sabda Balun kakek Saddam dahulu bilang. Jangan jadi Islam ke Arab-Araban. Jadilah Islam dari jati diri. Sudahkah kalian mengenali jati dirimu sendiri? Sedulur papat, kalima pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Dari surga itu di alam 10. Makanya seluruh manusia ini, seluruh ini akan dimasukkan ke kerajaan langit supaya enggak jadi hantu. Makanya kiai-kiai Dajjal berkelompok Islam radikal di tanah Jawa ini menantang keras, sengaja membelokkan, menyesatkan. Serangan mereka selalu gaib. Bunda MC Mayakala itu ditahlili sama guru Ridwan. Dibilangnya dia mau menafik, dia enggak mau mengakui. Nah, itu yang akan menerangkan serangan mereka tetap Satria bin Muhammad, serangan gaib-gaib mereka. Kemampuan guru Ridwan, Islam radikal, dukun cabul, kiai bejat, dan para santriwati mereka. Gudangnya maksiat. Dajjal paling suka sama benci sama kebaikan, berbeda sama pura-pura baik. Hanya dibilang sama Satria bin, Allah kita itu ibu bumi, popok angkoso. Makanya sedulur papat kali mau pancar 6 raga 7 suku. Sedulur papat, malaikat 4. Di agama Islamnya disebut, disuruh nyebut 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sukmamu hidup di muka bumi ini, lahir ke muka bumi didampingi malaikat. Kakang kawah ada dari pun ketemu
Ini harus kalian akui. Akuilah bahwa kau didampingi sama malaikat. Itulah namanya syahadat. Sedulur bapak. Iya benar. Nggak ada malaikat turun dari langit. Nggak ada malaikat ribuan. Malaikat hanya ada. Saudaramu sendiri yang disebut kakak kau adik-adik. Keteku pusat. Jadi saudaraku dimanapun, jangan terkecoh sama ayat-ayat Al-Quran, sama tulisan Arab. Tetap nggak bisa menolong dirimu, malah ragamu akan dipinjam sama Dajjal. Makanya kalian berguru sama para kiai dukun, kalian nanti bisa dipinjam ragamu sama Dajjal atau iblis menyusup ke dalam raga. Celakalah dirimu, celakalah orang lain. Kemampuan mereka itu serangan-serangan pak geblok. Dan kalian juluki pak geblok. Arya udah nyungsep. Baru satu perempuan yang saya ciptakan kayak pengajar. Itu pun kayaknya belum begitu besar. Udah kalang kabut. Mau bukti? Mari kita buktikan. Pecundang-pecundang tanah Jawa wajib kita musnahkan yang berani perang sama sesatria penyihir. Sabang sebab. Cara buktikan enggak, mari kita bumi hanguskan preman-preman santriwan, apa santri ini tadi, dan kiai dukun cabul seluruh Nusantara. Inilah yang membuat kekacauan di negeri ini. Kayak di tanah Jawa mau jadi pejabat, jadi polisi, lari dulu cari dukun, cari kiai. Pilihan lurah aja sibuk cari dukun dan kiai. Dajjal ini tadi yang bisa nurunkan hujan, mawangi hujan. Yang benar, hujan itu udah ada yang ngatur, udah ada yang memiliki tugas, Dewa Indra. Nggak perlu dipawangi, nggak perlu diminta, sudah ada takdirnya. Sholat, arti kita sholat ini tadi ada keperluan. Kita ada keperluan sama Ibu Bumi Bobo Angkoso. Makanya kita menghadap sama Ibu Bapak kita. Apa keperluan kita? Apa yang mau kita buat ngadu sama mereka? Makanya dibilang Allah nggak membutuhkan manusia, nggak membutuhkan kita. Kalau kita nggak menghadap sama Dia. Begitu juga Satria Penyihir Muhammad Rais nggak akan pernah muncul datang sama kalian. Kalianlah yang nanti akan membutuhkan Satria Penyihir. Sama seperti Satria Penyihir sama Bunda MC. Satria Penyihir Imam Mahdi nggak akan pernah datang sama Bunda MC. Nah, Bunda MC yang akan datang sama Satria Penyihir. Baru Bunda MC wakilnya Ibu Bumi Popong, Ibu Bumi Siti Hawa, Ibu Pertiwi. Begitu datang langsung dibaikkan. Cara baikannya baik mana? Jalan nyuruh mandi tobatnya kayak mana? Suruh mandi bunga 3 macam. Bunga apa aja? Mawar merah, mawar putih. Mawar merah ini rumahnya Syekh. Mawar merah pusaka. Mawar putih bunga. Mawar putih ini rumahnya Sukma. Bunga kenanga ini kereta kencana. Terbukanya kereta.
Doa cara baiat Bunda MC dan pengikutnya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat mandi taubat. Mandi. Aku berniat mandi suci. Mandi taubat dan nasuha ini mandi suci juga sama. Karena Allah Ta'ala. Karena hati dari hatimu. Ulangi lagi. Dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar, karena Allah Ta'ala. Dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 3 kali. Jadi ditutup sama Al-Fatihah. Barulah Bunda MC nanti. Aurahnya, raga jiwanya ringan. Kenapa kok seperti itu? Seluruh leluhur sudah masuk ke kerajaan langit. Enggak jadi hantu. Sekarang ini banyak manusia yang berat kehidupan. Kenapa? Karena diikuti leluhur. Berarti roh-roh yang sudah nggak punya raga. Karena kalian semua sudah terkecoh sama tikus-tikus tanah hijau yang sudah ada. Saya nipu. Di mana saya nipunya? Contoh Pak Rois menciptakan kayak penghancur alam vital menghadap ibu bumi bobok angkos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta sama ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis, dajjal sekalipun yang gaul istriku minati Siti Rahayu tindaku. Zikirnya selama puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Doa tertinggi dari segala doa. Gak ada. Jadinya apa? Khodam. Gaib penghancur kita yang diciptakan sukma kita menghadap ibu bumi. Penangkalnya di mana? Mandi taubat dan nasuha. Itu namanya sukma, dibuat sukma. Dukun dan kiai minta bantuan 2 versi pengobatan. Contoh Pak Ren nyiptakan kayak pengacara kita, nggak bisa diobati. Dukun dan kiai seluruh dunia. Mereka nggak punya kerajaan. Dari adanya manusia sampai sekarang, kalau sukma membuat kodam belum bisa mengembalikan ke asalnya. Makanya keris-keris yang ada kodamnya dipatah-patahkan, kodamnya gentayangan, mukuli anak cucunya umat manusia. Semua umat manusia ini sekarang sampai sekarang semuanya menderita. Ini yang diinginkan Dajjal. Umat manusia ini terus menderita, terus tertipu. Nggak tahu manusia ini tadi keberadaan iblis atau Dajjal ini tak ada yang tahu. Nggak tahunya iblis, keberadaan iblis ini tadi ada di dalam raga manusia. Manusia yang merasa kebal, pura-pura jadi dukun kiai, pura-pura bisa ngobat.
di pertarungan selama ini dukun antar kiai ini tadi, yang dukun yang ada yang bersekutu sama jin atau leluhur kita yang di alam badan halus, yang satu bersekutu sama dajjal, ini bertarung turun temurun. Leluhur kita yang namanya Syekh Siti Jenar dikecoh, dibunuh sama wali 9. Kehancuran keraton itu dulu dimasukin sama wali 9. Dan keraton tempat suci. Istrinya Raja Madangkara aja ditutup kemaluannya supaya nggak bisa digali sama laki-laki lain kecuali raja itu sendiri. Parois menutup kemaluan istri Parois rapat-rapat yang namanya tari anak jenazah supaya nggak bisa digali laki-laki lain. Di sini kesalahan Parois. Dulu saya pikir manusia ini tadi bisa disadarkan, tapi rupanya Parois. Makanya dari istri Parois yang nomor 7, nomor 8, 9, dari mulai Siti Rahayu yang di Semarang, Bunda MC Parois pasang gaib penghancur alam bata. Dibeli supaya nggak dicabuli. Walaupun Bunda MC seperti itu pun, dia masih bisa terkecoh sama iblis. Tadi bilang sama Pak, yang bisa gauli Bunda MC hanya SP sejati. Kalian bisa merasa SP dan Imam dan harus bisa ngambil kodam menghancur. Nah, penangkalnya gaib penghancur alam kita hanya mandi taubatan. Harus kalian punya kerajaan gaib atau kerajaan langit. Lebak Jawa ini gunung kam kerajaan. Lebak Jawa ini gunung kam rumahnya para dewa kerajaan. Lebak Jawa ini gunung kam. Lebak Jawa ini secara Jawa, gunung kap secara Islam. Kerajaan Allah secara Kristen, rumahnya para dewa secara Buddha dan Hindu. Jadi yang ada di otaknya Satrio Piningit ini tadi menghancurkan iblis yang masuk ke dalam raga manusia. Dan kita harus pulang ke alam 10. Orang-orang saudara-saudara kita yang kena kutukan wajib berubah jadi manusia. Baru datang ujian. Kalau dosa-dosa anak sudah terlambat. Semua perbuatan para leluhur dari zaman ke zaman, Satrio Piningit yang menanggung beban sama Bunda MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.